sisi depan. Sayang, Paman Jifeng, kamu benar-benar sangat hebat. Nanti setelah saya lulus ujian, apakah saya juga bisa menjadi seperti kamu? Anggota tim mobile yang hebat? bagus. Si, kamu datang juga? Ini siapa? Iya. Aku putri dari Paman Jifeng, mantan kapten tim lama. Setelah ayahku gugur, Paman Jifeng yang selalu merawatku. Tahun ini aku baru lulus tes masuk tim mobil, masih anggota cadangan. Bibi, kamu. Sayang, dia pacarku, Song Si. Tapi dia beda sama kamu, dia kerja administrasi. Sayang, Di kampung halaman kami, semua anak perempuan di keluarga dipanggil sayang. Wan Wan juga aku lihat tumbuh besar dari kecil. Jadi udah kebiasaan. oh ya? Kok dulu aku nggak pernah dengar kamu panggil keponakan, sayang? Ini, Entah kenapa. Aku selalu merasa hubungan Xiang Wan dan Jiang Jifeng. Paman dan keponakan ini kayaknya nggak biasa. oh iya sayang, ujianmu kan sebentar lagi dimulai? Iya ya, aku duluan ya. Cepat pergi sana. Paman Jifeng, tunggu ujianku selesai. Aku langsung ke tim mobil cari kamu. Si, di hatiku dia cuma anak kecil. Jangan kamu pikirkan. Si, di hatiku. Kamu selalu yang terbaik, nggak ada yang bisa nandingin. Aku mau angkat telepon dulu. Zi, Direktur Grup Lu. Lu Jingsing datang lagi lamar kamu. Pertimbangkan dong. Dia jauh lebih baik dari Jiang Jifeng itu. Bu, aku dan Jifeng bentar lagi mau nikah. Ibu jangan ikut campur. Wah, hebat banget Feng. Siang Wan sampai. Ikut tes di mobil demi kamu, kok kamu belum putus? Sama Song Si itu? Kamu bodoh, Feng kan pinter. Tapi Feng, yang lebih kamu suka pasti Siang Wan kan? Aku lihat tadi kamu di atas panggung, pas bilang aku cinta kamu. Mata kamu kayak nempel ke Siang Wan. Sampai berbinar-binar. Terakhir, aku mau berterima kasih ke seseorang yang sangat penting buatku. Aku mau bilang ke dia. Aku cinta kamu. Ternyata pengakuan cinta tulusnya di atas panggung bukan buat aku. Tapi buat cinta pertama yang manggilnya Paman itu. Kak Feng, kapan kamu mau putusin Song Si dan balikan sama Siang Wan? Kamu memang bodoh. Kak Feng kan pintar, coba pikirkan. Song Si di rumah bisa masak, bisa benerin mobil juga. Nggak ribet sama sekali, ngapai kita putusin dia kan? Si, aku punya tugas hari ini. Baru tahu nenekmu meninggal, maaf aku datang telat. Nggak apa-apa. Aku percaya kamu bisa melewatinya. Paman Jifeng, gaunku ini jelek ya? Kayaknya bikin kelihatan gemuk. Tunggu sebentar, aku ajak kamu beli yang baru sekarang juga. Si, sore ini aku ada upacara penganugerahan penghargaan. Kamu bisa sendiri kan? Jifeng, kamu bisa hidup di sini sebentar? Si, aku ingin menjadi anggota resimen mobil yang terbaik. Memberikan kamu rumah tangga yang paling bahagia dan lengkap. Kamu pergi aja. Aku bisa sendiri kok.
Lagi pula, Xiang Wan panggil aku paman. Dari kecil aku sudah jadi orang tua dia, nggak pantas aku bertindak macam-macam sama dia. Sebenarnya Song Si itu baik banget. Rajin dan bisa bantu aku ngatur rumah. Xiang Wan terlalu muda, dia cuma anak kecil aja. Selalu butuh aku lindungi. Sedangkan Song Si itu kuat dan mandiri. Tidak pernah butuh aku lindungi dan rawat. Sudah 5 tahun aku sama dia, aku tidak pernah merasakan getaran cinta sama sekali. Setiap kali aku cium dia, aku selalu ingat Wan Wan. Begini, aku tidak perlu khawatir. Telah mengkhianati perasaan Wan Wan. Ternyata kesabaranku, ketaatanku dan kebaikanku di matanya. Cuma buat dia lebih mudah ngurusin Xiang Wan aja. Aku tidak pernah jadi kekasihnya, cuma alat buat dia lupa. Cahaya bulan pertamanya, Jiang Jifeng. Aku benar-benar buta mata mau sama kamu. Si, kamu belum pulang ya? Jiang Jifeng. Tunggu sebentar. Sayang, Paman Jifeng, instruktur ujiku mau bertemu sama kamu. Cepat kemari dong. oke, aku akan segera ke sana. Si, ujian ini sangat penting buat Wan Wan, aku harus pergi. Kalau kamu ada apa-apa bilang kelihatan. Karena dia tidak pernah mencintaiku. Pertanyaanku. Lalu apa gunanya? Tidak ada. Aku cuma merasa. Akhir-akhir ini pakai cincin saat kerja nggak nyaman. Karena ini hadiah cinta darimu. Mending kamu simpan saja. Wan Wan, aku segera ke sana. Selama 5 tahun ini, aku berhenti kerja. Menitipkan mimpi pada orang yang salah. Sekarang dipikir-pikir, lucu banget. Bu, tolong atur ketemu Lu Jingsing. Aku mau terima lamarannya. Wah, akhirnya sadar juga. Ibu langsung atur. Tapi ada syaratnya. Aku mau kembali kerja di tim gerak cepat. Pak Lu, aku langsung to the point ya. Aku sudah putuskan untuk kembali ke tim gerak cepat. Bukan lagi staf administrasi yang cuma bisa diam di rumah dan urus keluarga. Kalau kamu cari istri yang nurut dan paham, bisa selalu temani kamu. Masih ada waktu buat mundur. Sepertinya dia benar-benar lupa aku. Songsi, dulu kamu yang lindungi aku. Beri aku masa depan. Sisa hidupku akan kugunakan untuk jaga semua yang kamu mau. Gak apa-apa. Aku gak keberatan. Oke. Kalau gitu seminggu lagi, ketemu di kantor catatan sipil. Seminggu terakhir ini, untuk ucap selamat tinggal pada cintaku yang salah. Jiang Jifeng, ini terakhir kali aku masak buat kamu. Habis makan ini, kita putus. Ketemu lagi cuma jadi rekan kerja. Sampai rumah. Paman Jifeng, katanya. Cuma pengantin baru yang digendong masuk rumah. Dasar nakal, di depan teman-teman malu-maluin. Wan Wan lulus tes tim gerak cepat hari ini. Aku ajak dia ke sini buat rayain. Tante Zi, jangan marah. Waktu kecil, Paman Jifeng sering main rumah-rumahan sama aku. Dia jadi suami, aku jadi istri. Udah biasa main kasar. Santai aja, sayang. Zi kan orangnya ceplas-ceplos. Nggak bakal perhatiin detail ginian. Kamu dan teman-teman duduk dulu. Aku suruh Zi masakin. Iya, yuk. Aku nggak tahu dia mau dateng, nggak masakin bagiannya. Suruh dia makan di tempat lain aja. Zi,
Hari ini semua senang sudah datang ya. Jangan bikin rusak suasana, masak beberapa lauk lagi dong. Aku sudah janji sama Siang Wan. Mereka juga bisa dibilang adik-adik juniormu nanti. Kita sebagai senior di tim mobil. Masa ia usir mereka keluar? Kenapa semua masakan ini ada cabainya? Aku nggak bisa makan pedas. Sayang jangan takut, aku suruh Si masak ulang. Si, masih bengong apa? Cepat masak dong. Aku capek, gak ada tenaga masak lagi. Kalau mau makan, masak sendiri aja. Wan, seniormu kok gitu sih? Pilih-pilih makanan langsung cemberut. Iya, dia nggak sadar ya? Kamu kan keluarga Ji Feng Shushu. Dia bisa masuk keluarga Jiang atau enggak, masih lihat sikapmu. Wah, jangan bilang gitu. Bibi Zhi beda sama kita. Kita anggota tim mobil, nggak perlu mikir berat. Majuin diri aja. Bibi Zhi kan staf administrasi. Setiap hari mikir banyak, pasti capek banget. Si, kamu ngambek apa sih? Walaupun kamu staf administrasi, kamu kan tahu. Latihan tim mobil itu berat banget. Kita sebagai senior. Ngalahin dikit kenapa sih? Jiang Jifeng. Bukan soal staf atau bukan, aku bukan babu keluargamu. Sayangmu mau makan apa? Kamu sebagai syusyunya. Masakin sendiri aja. Kita makan dulu aja. Ji Feng Shushu, jangan marah sama Bibi Zhi. Dia mungkin lagi nggak enak hati. Soal makan malam jangan khawatir. Aku sudah pesan delivery dari tadi. Kalau gitu kita minum malam ini, nggak mabuk nggak pulang. Sayang. Kamu minum dikit aja, susu gantiin. Ayo. Si, soal penugasan kembali ini, aku tahu kamu sekarang. Ada ikatan baru, tapi kantor benar-benar butuh seorang komandan tim penegak hukum berpengalaman dan cerdas sepertimu. Tolong pertimbangkan lagi. Kepala Zhao, aku sudah tidak punya ikatan lagi. Kasih aku seminggu. Urus urusan pribadi, boleh? Oke, tunggu kamu kembali. Daripada menaruh mimpi pada orang yang salah. Lebih baik pegang sendiri kendalinya. Komandan tim mobil Songxi kembali bertugas. Habis? Sayang, sembunyi ke kota awan lagi ya. Tipu uangku terus hilang. Tunggu aja. Mungkin sampai sini dulu hari ini. Aku lihat Paman Jifeng juga mabuk berat. Kita pulang dulu ya. Oke, kalau gitu kita juga pergi. Sayang jangan pergi. Sayang, jangan pergi dulu. Aku ada yang mau bilang, malam ini, bisakah kamu? Jangan panggil aku paman. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah berani mengatakannya. Aku tak mau jadi orang tuamu, aku ingin bersamamu. Sayang, demi melupakanmu, aku setiap hari mencium Songxi. Bangun. Tidur nyenyak? Sangat nyenyak. Kamu? Lelah enggak? Aku enggak lelah kok.
Setiap hari jadi spesial, selalu kasih dia hadiah. Kupikir aku jatuh cinta padanya, dengan tipe orang yang berbeda sepertimu, bisa melupakanmu, tapi aku tak bisa. Jadi selama 3 tahun ini, semua cinta yang kau beri padaku hanya untuk memaksakan diri melupakannya, ya? Sayang, paman benar-benar suka sama kamu. Cincin ini sudah lama aku siapkan untukmu. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih atas pengorbananmu. Cincin ini, hadiah cintaku untukmu. Semoga bertahun-tahun lagi, kita masih seperti sekarang. Hidup bahagia bersama, aku sekarang ingin mengembalikannya pada pemiliknya. Maukah kau menikah denganku? Sayang, jangan tinggalkan aku. Ternyata, aku hanya pantas dapat kasih sayangmu. Saat dianggap sebagai Xiang Wan. Jiang Jifeng, kita putus. Hari ini adalah hari ambil sertifikat nikah dengan Lu Jingxing. Bukannya minggu depan ulang tahun 5 tahun kita? Nanti, pasti aku tanya baik. Aku juga siapkan kejutan besar untukmu. Kok kamu keluarin buku keluarga? Katanya mau kasih kejutan, jangan-jangan mau ajak aku nikah? Kenapa? Takut aku maksa nikah sama kamu? Enggak, cuma kita udah nggak muda lagi. Hal kayak nikah harus dipikir matang-matang. Tenang aja, kita baru 5 tahun pacaran. Aku belum siap menyerahkan sisa hidupku padamu. Kamu marah ya? Soal kemarin. Aku kurang pertimbangan, hari ini aku libur, kita jalan-jalan yuk. Paman Jifeng, hari ini hari pertamaku. Lapor di tim mobil, anterin aku dong. Ayo pergi. Sebagai orang yang lebih tua, bukankah seharusnya kamu merawatnya? Sayang, tunggu aku ganti baju dulu. Bibi Zi, terima kasih. Sudah merawat Paman Jifeng dengan baik. Tapi kamu lihat sendiri. Di hati Paman Jifeng hanya ada aku. Dengan satu kalimat dariku, dia tidak akan menikahimu. Kamu mati-matian pun tidak akan bisa masuk ke sini. Tenang, aku akan segera pergi. Justru kamu boleh bersalah padaku. Bersalah pada Jiang Jifeng. Tapi jangan bersalah pada seragam ini. Saat mengenakan seragam ini, jangan sampai lupa. Kamu adalah anggota tim khusus. Pegawai administrasi berani mendidik aku. Dalam 5 tahun bersama Jiang Jifeng, aku berkali-kali membayangkan hari ini, tapi tak kusangka. Dalam rencananya, aku tak pernah menjadi orang yang menemaninya sampai tua. Jika masih ragu, kita bisa tunggu lagi. Tidak, ayo kita urus surat nikah. Ada apa? Katanya di sebelah, lokasi konstruksi yang berhenti bertahun-tahun, dipasang bom. Dan banyak sandera. Bom. Kenapa bisa begini? Aku paham, surat nikah bisa kita urus lain hari. Kamu pergilah. Statusmu khusus.
Jangan mendekat. Kontraktor bajingan kabur bawa uang hari ini. Aku akan ajak ibunya mati bersama. Kapten Jiang, emosi pelaku tidak stabil. Setiap saat bisa meledakkan bom, semua perintah. Bagi 2 tim, 1 ikut aku tangani pelaku. Tim lain ikut Sang Li selamatkan Sandra. Siap, jalan. Sayang, jangan takut, Paman akan lindungi kamu. Paman Jifeng, ini bukan latihan. Ini bom sungguhan. Aku belum siap mental. Paman bersumpah, Paman bahkan rela nyawa. Akan melindungimu. Setelah tugas ini selesai, kita jalan-jalan ya. Jangan takut, aku pergi bertugas. Kamu tunggu di sini dengan baik sampai aku kembali. Sayang, akhirnya kutemukan kamu, pura-pura polos. Menipu uangku sebanyak itu, kamu masih berani jadi anggota tim gerak? Lepaskan aku. Aku tidak kenal kamu. Tolong. Tolong. Kapten Jiang, apa yang kamu lihat? Negosiator di lantai atas bilang, dia sudah tidak tahan lagi. Tolong. Tidak bisa, Siang Wan dalam bahaya. Aku tidak peduli lagi, Sang Li. Kau tunggu di sini dulu, akibatnya tanggung jawabku. Tolong. Lepaskan dia. Kau adalah pacarnya sekarang? Kau benar-benar tidak pilih-pilih ya. Wanita yang pernah aku mainkan. Malah kau anggap seperti harta. Kamu bicara omong kosong. Paman Jifeng, aku tidak kenal dia. Kamu bajingan. Paman Jifeng, jangan dipukul lagi. Anggota tim gerak ini, kenapa masih memukul warga sipil? Betul-betul, sangat tidak bertanggung jawab. Orang macam ini tidak pantas jadi anggota tim gerak. Benar-benar ngaco. Sandra di lantai atas, apa tidak ada yang mau menyelamatkan? Jifeng, kau anggap penyelamatan Sandra ini main-main? Minggir. Nyonya, tidak bisa naik ke atas, di atas berbahaya. Kapten Song, kenapa Anda datang? Dengan laki-laki padaku, aku akan ambil alih komando. Sekarang tidak ada waktu lagi. Kau tunggu saja. Kamu tidak apa-apa? Paman Jifeng. Tidak apa-apa, jangan takut. Bukankah aku suruh Sang Li menunggu perintah? Kenapa dia bertindak tanpa izin? Jangan mendekat. Tenanglah ya, utangmu ke rumah sakit. Kami sudah membayar semuanya. Sedangkan utang pengembang padamu, pasti juga akan dikembalikan tidak kurang sedikit pun. Jangan lakukan hal bodoh ya. Laporkan situasinya. Kapten Jiang terlalu banyak membuang waktu sebelumnya, melebihi waktu yang dipegang negosiator. Sisa waktu kita tinggal sedikit, emosi teroris sudah tidak terkendali. Jika kita serang secara paksa, kemungkinan besar penyelamatan akan gagal. Ini sinyal area foto saya. Diterima. Perhatian kelompok penembak jitu. Kelompok penembak jitu menerima. Di sisi barat ruangan dekat jendela, penculik memegang remote hitam di tangan kanannya. Dari posisi Anda, jarak 18 hingga 24 meter, angin 3 m detik. Diterima, target terkunci, siap tembak. Yang lain siap untuk serangan. Kalian bohong. Aku ledakan kalian. Tembak. Jangan gerak. Tangan di kepala. Jangan gerak. Aku bunuh kau. Hati-hati. Lepaskan aku. Selamatkan Sandra. Jangan bergerak. Yang diikat dengan sumbu. Kalau dipotong sembarangan, bisa meledakkan bom. Panggil tim penjinak bom, butuh bantuan. Nggak sempat. Kalian evakuasi yang lain dulu, aku yang urus. Dengar perintah Kapten Song, mundur. Kapten Song,
Kami di sini, kami lindungi Anda. Nak, apa aku mau mati? Jangan takut. Selama aku di sini, pasti aman. Aku nggak bisa lagi. Dalam radius 1 meter ini meledak. Kalau bom meledak, akibatnya nggak kebayang. Begitu kalian pakai seragam ini, selamanya jadi anggota tim mobil, setia dan berani. Peduli pada masyarakat, itu tugas kalian. Kau boleh mengkhianati aku, mengkhianati Jiang Jifeng, tapi jangan mengkhianati seragam ini. Daripada menaruh mimpi pada orang yang salah, lebih baik pegang kendali sendiri. Aku Song Zi. Lebih tahu maksudku. Makna hidupku nggak pernah di dapur. Tapi di 3 detik terakhir sebelum hitungan mundur habis. Di seragam ini, yang memikul tanggung jawab dan misi. Komandan tim mobil Song Zi kembali bertugas. Kami selamat. Terima kasih. Kami selamat. Terima kasih. Bom sudah dinonaktifkan, siapkan tindak lanjut. Ayo. Kapten Song, sudah kerja keras. Bu. Saudara. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini tugas kami. Terima kasih. Lagi pula, Siang Wan panggil aku paman. Aku sudah seperti keluarganya sejak kecil, nggak tega sakiti dia. Song Zi sebenarnya baik. Bisa kerja, bisa bantu urus rumah tangga. Siang Wan masih terlalu muda, masih seperti anak kecil. Selalu membutuhkan perlindunganku. Sedangkan Song Zi, dia kuat dan mandiri. Tidak pernah butuh perlindungan dan perawatan dariku. Aku sudah 5 tahun bersamanya, tidak pernah merasakan getaran cinta. Setiap kali berciuman dengannya, aku selalu ingat Wan Wan. Dengan begini, aku tidak perlu khawatir. Telah mengkhianati perasaan Wan Wan. Oi. Baru tadi yang menjinakkan bom di dalam sana, apakah benar kamu? Zi, kamu mau merebut prestasi sampai nekat nyawa? Apa yang kamu katakan? Aku tahu, akhir-akhir ini karena masalah Siang Wan, kamu terguncang, merasa bahwa dirimu hanya staf administrasi. Tidak sepadan dengan Siang Wan, yang merupakan anggota tim gerak. Tapi kamu tidak bisa secara sembarangan ikut campur dalam operasi tim gerak kami. Kali ini kamu berhasil menjinakkan bom, itu hanya keberuntunganmu. Tapi apakah kamu pernah berpikir, jika bom itu terledak olehmu, apa yang akan terjadi? Betul sekali BBC, operasi jinakan bom bukanlah main-main. Hal yang profesional harus diserahkan pada orang yang profesional saja. Sayang, jangan takut, Paman akan lindungi kamu. Paman Jifeng, ini bukan latihan. Ini adalah bom yang nyata. Aku belum siap secara mental. Paman bersumpah. Meskipun harus mengorbankan nyawa, Paman pasti akan lindungi kamu. Setelah misi ini selesai, kita pergi jalan-jalan belanja ya? Jangan takut, aku akan pergi menjalankan misi, tunggu aku pulang di sini dengan baik ya. Sayang kecil, akhirnya aku menemukanmu. Berpura-pura suci. Menipu uangku sebanyak itu, masih berani jadi anggota tim gerak? Lepaskan aku. Aku tidak mengenalmu. Tolong. Kapten Jiang, apa yang kamu lihat-lihat? Ahli negosiasi di lantai atas berkata, mereka sudah tidak tahan lagi. Tolong. Tidak bisa, Siang Wan dalam bahaya. Sudah tidak peduli banyak hal lagi, Sang Li. Kamu tunggu di sini saja, akibatnya aku tanggung sendiri. Tolong. Lepaskan dia.
Kamu adalah pacarnya sekarang? Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Orang yang sudah aku mainkan. Kamu masih anggap seperti harta berharga. Kamu omong kosong. Paman Jifeng, aku tidak mengenalnya. Kamu bajingan. Paman Jifeng, jangan berkelahi lagi. Kenapa anggota tim gerak ini malah memukul warga sipil? Iya, nggak bertanggung jawab banget sih. Orang kayak gini nggak pantas jadi anggota tim Mobio. Nggak jelas banget. Sandi di atas, masih ada yang nolongin nggak sih? Jiang Jifeng, kamu anggap penyelamatan Sandi main-main ya? Minggir. Bu, jangan naik, atasnya bahaya. Kapten Song, kamu kok datang? Kasih walkie-talkie-nya, aku mau ambil alih komando. Nggak ada waktu lagi. Kamu tunggu aja. Kamu baik-baik aja, Paman Jifeng. Nggak apa-apa, jangan takut. Kalau kalian berdua, yang profesional, bisa diandalkan. Nggak perlu aku turun tangan kan? Halo, apakah Bapak Ibu adalah ahli aksi penjinakan bom kali ini? Apakah bisa diterima untuk wawancara sebentar? Ah, pahlawan penjinakan bom kali ini, itu yang itu. Lepasin. Zi, kamu sebagai staf administrasi, ikut aksi tim mobil. Sudah termasuk pelanggaran. Kamu nggak usah terima wawancara aja. Pahlawan aksi kali ini. Serahin aja ke Siang Wan. Bukannya itu namanya merebut jasa orang? Zi, kamu senaknya ikut campur aksi tim mobil. Termasuk pelanggaran. Ringan ditegur, berat dipecat. Ini juga buat kebaikanmu. Lagi pula, Siang Wan lebih butuh kesempatan ini daripada kamu. Kamu sebagai yang lebih tua, ngalahin aja sama anak muda. Iya, Tante Zi, kamu kan staf administrasi. Ini juga nggak ada artinya buat kamu. Mending kasih aja ke aku. Terserah deh, awalnya aku ngelakuin ini. Juga bukan buat cari pujian. Terakhir, aku mau berterima kasih sama seseorang yang sangat penting buat aku. Karena dukungannya, aku baru punya keberanian. Buat maju di setiap misi berbahaya. Aku mau bilang ke dia, aku cinta kamu. Jifeng. Jadi kamu. Terima kasih atas pidato menarik Kapten Jiang. Upacara penghargaan kali ini sampai di sini. Silakan para pimpinan keluar dari pintu depan. Sayang, jangan pergi dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu malam ini. Bisakah kamu jangan panggil aku paman? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu tidak berani mengatakan ini padamu. Aku tidak ingin menjadi orang tuamu. Aku ingin bersama denganmu. Sayang, aku melakukan ini untuk melupakanmu. Aku mencium Zi setiap hari. Sudah bangun tidur nyenyak? Baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku tidak lelah. Apa kamu lelah? Aku tidak lelah. Setiap hari peringatan. Ada apa ini? Sangat misterius. Wah, Aku kira kalau jatuh cinta padanya. Dengan orang yang tipenya berbeda dari kamu, aku bisa melupakanmu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. jadi selama 3 tahun ini. Dulu aku pikir kamu bisa membawa impianku.
menjadi pahlawan yang tidak bisa kucapai. Tapi tidak disangka, kamu tidak hanya tidak pantas mendapatkan cintaku. Kamu juga tidak pantas mengenakan seragam ini. Jiang Jifeng, kita putus. Paman Jifeng, bagaimana kalau? Biarkan Bibi Zhi yang pergi ke wawancara kali ini. Tidak apa-apa, biarkan Bibi Zhi. Menggantiku bergabung dengan tim gerak, aku akan jadi staf administrasi. Aku tidak ingin menyeret hubungan kalian. Sayang, jangan takut, Paman akan melindungimu. Paman Jifeng, ini bukan latihan. Ini bom yang benar-benar. Aku masih belum siap secara mental. Paman bersumpah, Meskipun harus mengorbankan nyawa Paman. Paman akan tetap melindungimu. Setelah misi ini selesai, kita pergi jalan-jalan belanja ya? Jangan takut, aku yang akan menjalankan misi. Tunggu aku pulang di sini dengan baik ya sayang. Cantik, akhirnya ketemu kamu juga. Berpura-pura suci. Menipu uangku sebanyak itu, masih berani jadi anggota tim gerak? Lepaskan aku. Aku tidak mengenalmu. Tolong. Kapten Jiang, apa yang kamu lihat-lihat? Ahli negosiasi di lantai atas bilang, sudah tidak tahan lagi. Tolong. Tidak bisa, Xiang Wan dalam bahaya. Tidak peduli banyak hal lagi, Sang Li. Kamu tunggu di sini dulu, saya yang tanggung jawab atas akibatnya. Tolong. Lepaskan dia. Kamu adalah pacarnya sekarang? Kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Orang yang sudah saya mainkan. Kamu masih anggap dia seperti harta. Kamu ngomong apa? Paman Jifeng, saya tidak kenal dia. Kamu bajingan. Paman Jifeng, berhenti memukul. Ini anggota brigade gerak, kenapa dia masih memukul warga sipil? Ya betul, sangat tidak bertanggung jawab. Orang seperti ini, bahkan tidak layak jadi anggota brigade gerak. Benar-benar ngaco. Bagaimana dengan Sandera di lantai atas? Apa tidak ada yang menyelamatkan? Jiang Jifeng, kamu anggap penyelamatan Sandera main-main? Menyingkir. Nona, tidak bisa naik ke atas, atas berbahaya. Kapten Song, kenapa kamu datang? Berikan waktu lagi padaku, aku akan mengambil alih komando. Tidak ada waktu sekarang. Kamu tunggu saja. Kamu tidak apa-apa kan, Paman Jifeng? Tidak apa-apa, jangan takut. Zi, bisakah kamu punya sikap sebagai orang tua yang dewasa? Kamu mau putus sama aku cuma karena masalah sepele begini? Kamu pulang istirahat dulu, nanti saya bicara lagi setelah saya pulang. Halo, saya kapten untuk operasi kali ini. Kapten Song. Kenapa malah mereka yang menerima wawancara? Yang memimpin operasi ini kan kamu kan? Tidak apa-apa. Saya aslinya juga belum dipindah jabatan secara resmi. Membiarkan orang yang tidak berkepentingan memanggil brigade gerak menyelesaikan tugas. Lalu sampai sebagai juga tidak enak tidak. Tapi, lihat mereka berdua, benar-benar. Kapten Song. Semua anggota brigade gerak kami. Semua menunggu kamu bergabung, tenang saja. Kalau ada apa-apa, kamu cuma perlu kasih tahu kami. Kami benar-benar tidak akan membiarkan orang yang tidak layak seperti ini masuk ke brigade gerak dan mengambil tempatmu. Memihak adalah bukti terbaik untuk mencintai seseorang. Jiang Jifeng, kamu sudah berhasil membuktikan sikapmu dengan tindakan. Zi, saya ada tugas hari ini. Baru tahu nenekmu meninggal, maaf saya terlambat datang. Tidak apa-apa. Saya percaya kamu bisa melewati ini. Paman Jifeng, rok ini jelek ya? Terasa bikin gendut.
Tunggu ya. Aku langsung ajak kamu beli yang baru. Siang ini aku ada upacara penganugerahan. Kamu bisa sendiri nggak? Jifeng, kamu bisa nggak tinggal? Aku ingin jadi anggota tim gerak terbaik. Memberimu rumah yang paling bahagia dan utuh. Pergilah. Aku bisa sendiri. Kurasa di antara kita sudah nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tentang Jiang Jifeng dan Xiang Wan. Bukti kelalaian tugas sudah direkam semua kan? Rapikan, kirim ke tim penegak hukum. Ya, Pak Lu. Bukti sudah direkam. Aku bunuh kamu. Hati-hati. Tahan, sebentar lagi sampai rumah sakit. Awalnya kupikir, aku yang naif dan memalukan karena cinta buta. Tapi sekarang ternyata, yang memalukan adalah kamu, yang tega dan tak tahu diri. Jiang Jifeng. Aku ada tugas hari ini. Baru tahu nenekmu meninggal. Maaf, aku terlambat. Nggak apa-apa. Aku yakin kamu bisa melewatinya. Paman Jifeng, rok ini jelek ya? Terasa bikin gendut. Tunggu, aku langsung ajak kamu beli yang baru. Siang ini aku ada upacara penganugerahan. Kamu bisa sendiri nggak? Jifeng, kamu bisa nggak tinggal? Aku ingin jadi anggota tim gerak terbaik. Memberimu rumah yang paling bahagia dan utuh. Pergilah. Aku bisa sendiri. Aku putuskan untuk melupakanmu. Maaf ya, aku terlambat. Pak Lu. Kalau begitu aku bicara langsung aja. Aku sudah berencana kembali ke pasukan tim gerak. Bukan lagi seorang staf administrasi yang cuma bisa diam dan urus rumah. Kalau kamu cari orang yang penurut dan paham, istri yang bisa selalu menemani kamu. Kalau begitu, masih ada waktu untuk menyesal. Hari ini kamu malah berdandan untukku. Kalau hari ini nggak ada urusan lain, kita beneran bakal urus surat nikah. Tenang aja, hari ini nggak bakal ada hal lain lagi. Ayo. Tadi malam mabuk lagi, besok-besok nggak minum lagi. Aku udah tahu, kemarin malam kamu cuma ngomong gegara kesel.
Kamu pasti nggak bakal gampang putus sama aku. Pagi ini makan apa? Paman Jifeng, aku Wan Wan. Wah, kenapa kamu yang masak? Tante Shi mana? Nggak tahu. Kemarin malam, aku sendiri yang susah payah. Gandeng kamu pulang, terus pagi ini. Aku sengaja bangun pagi buat masakin kamu sarapan. Gimana? Aku baik kan? Tentu saja, kamu yang paling baik. Shi juga sih. Masih aja ngambek, aku harus omongin dia. Ambil nomor antrian dan tunggu dipanggil ya. Aku mau angkat telepon dulu. Halo, Song Shi, kamu pergi kemana? Kamu tahu nggak, kemarin malam cuma Wan Wan sendiri yang bersihin kamar. Sebagai orang yang lebih tua, nggak malu? aku udah jelasin ke kamu dengan jelas. Jiang Jifeng, kita udah putus. Aku sama kamu, nggak ada hubungan apa-apa. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Kamu masih marah gegara hal kecil kayak gini? Aku tahu. Aku akhir-akhir ini sibuk sama Wan Wan jadi ngabaikan kamu, tapi sebagai orang tua, ngapain cemburu sama anak kecil? Udahan, buruan pulang. Nomor 18, masuk untuk daftar nikah. Suara apa itu? Kamu di kantor catatan sipil? Tentu aja mau urus nikah sama kekasihku. Kekasih? Siapa? Sudahlah sih, jangan cari orang buat akting lagi. Aku tahu kamu lagi kesel, pulang dulu aja. Mari kita bicara langsung. Jiang Jifeng, Di acara pemberian penghargaan itu, apa yang kamu bicarakan dengan rekan kerjamu? Semuanya ku dengar. Kamu bilang, bersama denganku. Hanya karena aku dan cinta pertamamu Xiang Wan sangat berbeda. Dan aku hanya alat untuk melupakannya. Karena sekarang kamu sudah tidak berniat melupakannya lagi. Keberadaanku juga tidak perlu lagi. Lagi pula, Xiang Wan memanggilku paman. Aku sudah jadi keluarganya sejak kecil, tidak pantas mendekatinya. Song Shi sebenarnya cukup baik, mampu dan bisa mengurus rumah tanggaku. Xiang Wan terlalu muda, masih anak-anak, selalu butuh perlindunganku. Sedangkan Song Shi kuat dan mandiri, tidak pernah butuh perlindungan dan perawatanku. Bersama dengannya 5 tahun, tidak pernah ada perasaan cinta. Setiap kali menciumnya, aku teringat Wan Wan. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir mengkhianati perasaan Wan Wan. Zi, Dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu baik-baik saja hidup dengan kekasihmu. Jangan cari aku lagi. Ziyi, di mana kamu? Aku akan mencarimu sekarang. Panas sekali. Ada apa, sayang? Kamu tidak apa-apa? Paman Jifeng, tadi aku tidak sengaja tersiram kuah panas. Sakit sekali. Tapi tidak apa-apa, kamu tetap cari Bibi Zi dulu. Paling-paling aku cuma cangkok kulit, tidak bisa masuk tim khusus lagi. Cepat, ucapkan sial. Kamu pasti tidak apa-apa. Sayang. Maaf ya, aku panggilkan taksi. Kamu pergi ke rumah sakit dulu sendiri. Aku ada urusan dengan Ziyi. Hah? Suruh pergi, benar-benar pergi. ada apa?
Tidak apa-apa. Ayo kita daftar nikah. Jiang Jifeng, selama 5 tahun bersamamu, Ke kantor catatan sipil. aku memang pernah tertarik dengan penyamaranmu. Kau bilang, belum pernah bertemu gadis seperti aku. Kau cintai kebebasanku yang tak terikat. Pak, gas cepat. Cintai keunikanku yang berbeda. Cintai kelembutan dan ketulusanku. Kau bilang, aku adalah pelabuhan hangatmu. Tempatmu berlabuh sementara. Setelah mengarungi badai. Tapi kemudian aku baru tahu. Yang kau cintai adalah dia yang tak sabar. Berjuang berdampingan denganmu. Terakhir, aku ingin berterima kasih pada seseorang yang sangat penting bagiku. Karena dukungannya, aku punya keberanian untuk maju dalam setiap misi berbahaya. Aku ingin katakan padanya, aku mencintaimu. Dan aku hanya pengganti sementara. Saat dia belum matang. Tapi, aku Songsi, bukanlah bawahan siapapun. Hi, Kamu siapa? aneh sekali, maaf. Ibu Songzi dan Bapak Lu Jingsing, apakah kalian? Atas kehendak sendiri? Halo, tadi ada wanita bernama Songsi datang? Iya, tapi mereka sudah pergi. Buruk, Paman Jifeng. Aku dapat pemberitahuan dari tim mobil. Mereka mau muter aku ke posisi administratif. Gimana dong? Kenapa mau muter kamu? Kamu kan masuk tim mobil dengan nilai terbaik. Tunggu ya. Aku segera kembali. Tentang Jiang Jifeng dan Xiang Wan. Bukti kelalaian tugas sudah direkamkan? Rapikan, kirim ke tim penegak hukum. Ya Pak Lu, bukti sudah direkam. Jangan nangis, Paman di sini. Sebenarnya kenapa? Paman Jifeng, kayaknya ada yang lapor aku secara anonim. Soal kelalaian dalam aksi pembongkaran bom. Tim mobil percaya, mereka mau muter aku ke posisi administratif. Paman Jifeng, keinginan terbesar dalam hidupku adalah bisa berjuang berdampingan denganmu. Kalau aku benar-benar dipindahkan ke posisi administratif, aku lebih baik mati saja. Jangan takut, aku tidak akan mengizinkan hal seperti itu terjadi. Paman Jifeng, bagaimana kalau aku pergi meminta maaf dengan bersujud pada Bibi Zhi? Asalkan dia bisa menarik kembali laporannya. Biarkan aku tetap tinggal di tim mobil untuk menemanimu. Aku rela melakukan apa saja. Maksudmu, si yang melaporkanmu? Kalau diberikan pada Xiang Wan, bukankah itu juga curi jasa? Zi, kamu ikut campur tanpa izin dalam operasi tim mobil. Itu termasuk pelanggaran. Ringannya ditegur, beratnya dipecat. Ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, Xiang Wan lebih membutuhkan kesempatan ini daripada kamu. Sebagai yang lebih tua, berikanlah pada anak ini. Iya, Bibi Zhi. Kamu kan pegawai administrasi kali ini. Bagimu juga tidak ada artinya, lebih baik berikan padaku. Terserah. Awalnya aku melakukan ini bukan untuk pujian. Dulu kukira kamu bisa mewujudkan mimpiku. Menjadi pahlawan yang tak bisa kuraih. Tapi tak disangka, kamu tidak hanya tak layak dapat cintaku, tapi juga tak layak pakai seragam ini. Jiang Jifeng, kita putus. Iya. Selain dia siapa lagi, kali ini keterlaluan banget. Ini urusan cinta antara aku dan dia, kenapa dia libatkan kamu? Paman Jifeng, jangan marah sama Bibi Zhi. Pasti dia ada kesulitannya. Seberat apapun kesulitannya, tidak boleh ganggu anak kecil. Tidak. Beberapa hari lagi, ada upacara penghargaan aksi penjinakan bom. Aku akan umumkan di depan umum. Sebenarnya yang lalai tugas
adalah dia, pegawai admin yang bikin rusuh. Tenang sayang. Daripada dia yang cuma pegawai admin, mereka pasti percaya padaku. Sang kapten tim mobil ini. Terima kasih, Paman Jifeng. Ayo. Zi, kamu akan menikah. Ya. Acara pernikahan sudah dijadwalkan seminggu lagi. Nanti semua orang datang ya. Selamat. Wah, siapa yang akan menikah nih? Kenapa tidak mengundangku juga? Kami baru saja mau ke kantor mencari Anda, Kepala Zhao. Ada kabar baik untukmu, surat pemindahan tugas. Hari ini seharusnya sudah selesai diproses, ditambah lagi. Kamu dan Jiang Jifeng akan menikah hari ini. Benar-benar dua kebahagiaan datang bersamaan. Kepala Zhao. Sebenarnya, aku dan Jiang Jifeng sudah. Hari ini adalah acara Jifeng untuk upacara pemberian penghargaan. Sebentar lagi Anda akan menjadi orang yang memberikan penghargaan. Kapten Song. Kenapa mereka yang menerima wawancara? Yang memimpin operasi ini kan jelas kamu. Tidak apa-apa. Aku aslinya juga belum dipindahkan tugas secara resmi. Membiarkan orang yang tidak berkaitan memanggil tim mobile untuk menyelesaikan misi. Sebab juga tidak terdengar bagus. Tapi, lihatlah mereka. Benar-benar. Oh iya. Di tim ada perjanjian rahasia. Sebelum surat pemindahan tugas selesai diproses, ingat jangan memberitahu siapapun. Siap, patuh perintah. Songei. Apakah kamu perlu berpura-pura sampai sejauh ini? Hari itu aku ke kantor catatan sipil, sama sekali tidak ada orang di sana. Jangan berpura-pura lagi. Betul, Bibi Zi. Kamu sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Wanwan sangat khawatir denganmu. Jangan berpura-pura baik lagi. Aku dan Jiang Jifeng sudah putus. Di antara kami berdua, sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Oi, Kamu, aku tahu kamu marah di hati, aku juga mengakui. Masalah ini adalah salahku. Bagaimanapun kamu mau memukul atau memarahiku untuk melampiaskan amarah, aku akan terima. Hanya saja gue baru saja dilaporkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Sebentar lagi akan dipindahkan ke pekerjaan administrasi. Bisakah kamu keluar dan menanggung kesalahan ini untuknya? Tapi apakah kamu pernah berpikir, begitu bom? Kalau meledak gara-gara kamu, gimana? Iya, Tante Zi, operasi penjinakan bom itu bukan main-main. Hal yang profesional harus dikerjakan oleh ahlinya. kalau kalian berdua yang ahli saja nggak bisa diandalkan. Masih perlu aku turun tangan? Halo, apakah Anda ahli penjinakan bom untuk operasi kali ini? Bolehkah kami wawancara sebentar? Ah, pahlawan penjinakan bom kita kali ini adalah dia. Lepaskan. Hei, kamu sebagai staf administrasi, ikut aksi tim mobil. Sudah termasuk pelanggaran. Kamu jangan terima wawancara saja. Pahlawan operasi kali ini, serahkan saja pada Xiang Wan. Bukannya itu juga mengambil jasa orang lain? Hei, kamu ikut campur aksi tim mobil tanpa izin, itu pelanggaran. Ringan ditegur, berat dipecat. Ini juga untuk kebaikanmu. Lagi pula, Xiang Wan lebih butuh kesempatan ini daripada kamu. Sebagai yang lebih tua, mengalahlah pada anak muda. Iya, Tante Zi. Kamu kan staf administrasi kali ini. Buat kamu juga nggak ada artinya. Mending kasih aku saja. Terserah, aku melakukan ini. Juga bukan buat cari jasa. Dulu kupikir kamu bisa mewujudkan mimpiku. Menjadi pahlawan yang tak bisa kuraih. Tapi tak kusangka. Kamu nggak layak disukaiku. Tapi juga nggak layak pakai seragam ini. Jiang Jifeng. Kita putus. Jangan sentuh aku. Dia sudah dewasa, harus tanggung jawab atas kesalahannya. Dan membayar konsekuensinya. Tante Zi, kalau ada yang nyinggung perasaanmu, bisa langsung bilang ke aku bisa berubah. Tapi kamu nggak perlu sampai merusak karierku, kan? Dipindah ke administrasi, hidupku hancur. Sudahlah, sayang. Hei, kalau kamu sudah tega seperti ini,
Jangan salahkan aku, nggak ingat lagi masa lalu kita. Tadi cewek baru itu siapa sih? Nyebelin banget. Zi, jangan-jangan mereka balas dendam, bikin susah kamu. Tidak apa-apa. Mereka cuma emosi dan mengancam doang. Upacara penghargaan sebentar lagi. Aku siap-siap dulu. Hari ini, kita akan memberikan penghargaan atas kesuksesan operasi penjinakan bom 924. Silakan perwakilan tim bergerak. Jiang Jifeng naik ke panggung. Hi. Tadi yang di dalam menjinakkan bom. Benar-benar kamu? Zi, kamu mau mati cuma buat rebut jasa? Kamu bilang apa? Aku tahu, kamu akhir-akhir ini karena Xiang Wan. Jadi terpancing, merasa diri cuma staf administrasi. Nggak cocok sama Xiang Wan, yang anggota tim bergerak. Tapi kamu nggak bisa sembarangan ikut campur operasi kami. Kali ini kamu berhasil, itu cuma keberuntungan. Tapi apa kamu pernah mikir kalau bomnya meledak karena kamu, gimana? Iya, Tante Zi, operasi penjinakan bom. Bukan main-main. Urusan profesional harus dikerjakan profesional. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih pada mantan kaptenku dan kepala Sao atas kepercayaannya. Kehormatan ini milik semua anggota tim bergerak. Khususnya Nona Xiang Wan yang baru gabung. Karena dialah pahlawan terbesar operasi ini, dia yang mempertaruhkan nyawa sendirian menjinakkan bom. Xiang Wan adalah anak yatim mantan kaptenku. Dia jujur, baik hati, dan berani menghadapi bom yang hampir meledak. Dialah yang tanpa ragu mengungsikan anggota lain dan menanggung tekanan sendirian menjinakkan bom. Anggota tim bergerak yang begitu pemberani dan luar biasa. Tapi setelahnya dilaporkan dengan niat jahat, aku sedih. Sayang, jangan takut, Paman akan lindungi kamu. Paman Jifeng, ini bukan latihan. Ini bom beneran. Aku belum siap mental. Paman bersumpah. Paman rela taruh nyawa demi lindungi kamu. Setelah tugas ini selesai, kita jalan-jalan ya? Jangan takut, aku pergi jalankan tugas. Kamu tunggu di sini dengan baik sampai aku kembali. Jiang Jifeng, kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Aku menerima laporan. Di tempat kejadian perkara saat itu, ada seorang anggota tim wanita berselisih dengan warga yang menonton. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Berpura-pura polos, sudah menipu uangku banyak sekali. Masih berani jadi anggota tim bergerak. Lepaskan aku tidak kenal kamu. Tolong! Kapten Jiang, lihat apa? Negosiator di lantai atas bilang, sudah tidak tahan lagi. Tolong! Tidak, Xiang Wan dalam bahaya. Aku tidak peduli lagi, Sang Li. Kamu tunggu dulu, akibatnya aku yang tanggung. Tolong! Lepaskan dia.
menyebabkan aksi tertunda parah. Ini apa bohong? Tentu saja tidak, cuma orang yang tiba-tiba bergerak hari itu adalah Song Zi. Dia? Kenapa dia ada di tempat kejadian? Seorang staf administrasi muncul di tempat kejadian. Pasti mau mengacau. Memang tidak tahu malu. Aku bisa bersumpah atas nama baik dan etika profesi. Orang yang menunda aksi hari itu pasti bukan aku. Benarkah? Lalu kamu akui atau tidak, hari itu kamu muncul di tempat kejadian? Aku akui. Seorang staf yang seharusnya tidak bertugas, tapi muncul di tempat kejadian. Apa ini belum cukup buktikan masalah? Aku ke lokasi untuk pastikan aktivitas pembongkaran bom ini tidak gagal karena kelalaian orang tertentu. Fakta membuktikan kekhawatiranku tidak salah. Sayang, jangan takut, Paman akan lindungi kamu. Paman Jifeng, ini bukan latihan. Ini bom sungguhan. Aku belum siap mental. Paman bersumpah, Paman meski pertaruhkan nyawa, akan lindungi kamu. Setelah tugas kita kali ini selesai, kita jalan-jalan ya? Jangan takut, aku jalankan tugas. Kamu tunggu baik-baik di sini. Xiang Wan karena takut menolak masuk ke lokasi. Sedangkan Jiang Jifeng, dan demi dia meninggalkan tugas jadi pembelot. Kalau bukan aku yang memimpin tim bergerak masuk ke lokasi dan meledakkan bom tepat waktu, akibatnya akan sangat buruk. Apa yang kau bicarakan ini? Seorang penjinak bom yang berkualitas setidaknya butuh 2 tahun pelatihan dan 2 tahun simulasi baru bisa praktik. Kau yang sehari-hari cuma duduk di kantor, kerja administratif, mana mungkin bisa? Bualan saja. Cukup. Waktu itu, Kapten Song jelas-jelas menerima perintah mendadak untuk memimpin. Kalian berdua jangan asal ngomong di sini. Zhang Li. Kak Zhang Li, buktinya sudah jelas, mengapa kau masih membantu? Song Zi bicara? Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan tidak wajar? Xiang Wan, jangan asal ngomong di sana. Paman Jifeng, pantas saja. Tante Zi akhir-akhir ini kelakuannya aneh banget. Ternyata dia sudah lama selingkuh, dan orang yang diselingkuhinya adalah anak buah yang paling kau percayai. Kamu. Keterlaluan. Diam semua. Lihat kalian, satu-satu seperti apa? Masih ada wajah anggota tim bergerak tidak? Komisaris Hao, untuk mencari tahu kebenaran sebenarnya mudah. Cukup adakan pertandingan simulasi peledakan bom di lokasi. Siapa yang tidak bisa meledakkan bom, maka dialah yang menunda operasi si perusak. Bagaimana? Xiang Wan, berani tidak? Aku setuju. Ini paling adil. Kami selamat. Terima kasih. Kami selamat. Terima kasih. Nilai Xiang Wan sangat bagus. Peledakan bom juga mata pelajaran wajib di sekolah. Sedangkan Zi Yi cuma anggota administratif. Pertandingan ini pasti dimenangkan Xiang Wan. Xiang Wan, aku percaya padamu, semangat. Nilainya palsu semua. Aku tidak paham peledakan bom. Ah, sudahlah. Bagaimanapun juga aku sudah kuliah 4 tahun. Pasti lebih kuat dari Song Zi yang administratif ini tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk kalian berdua, bom simulasi yang dibagikan sama. Kalian punya waktu 1 menit untuk meledakkan bom. Semua sudah siap? Aku juga siap. Baik, waktu mulai. Paman Jifeng, yang mana yang harus aku gunakan?
Gadis kecil, apakah aku akan mati? Jangan takut, selama aku di sini, pasti aman. Dalam radius 100 meter dari gedung ini ada pemukiman warga. Jika bom meledak, akibatnya akan bayangkan. Saat kalian mengenakan seragam ini, maka seumur hidup kalian adalah anggota tim bergerak, setia dan berani. Peduli pada masyarakat, itulah tugas utama kalian. Kamu boleh mengecewakan aku, mengecewakan Jiang Jifeng, tapi jangan mengecewakan seragam ini. Daripada menaruh impian pada orang yang salah, lebih baik pegang sendiri kendalinya. Aku Song Zi, Zi artinya tahu makna, tapi lebih tahu keinginanku. Keinginanku tak pernah didapur. Tapi pada 3 detik terakhir sebelum hitungan mundur habis, pada seragam ini, pada tanggung jawab dan misi yang dibawanya. Panglima tim bergerak, Song Zi. Kembali ke tim. Kami diselamatkan. Terima kasih. Lapor, Kepala Zhao, bom telah berhasil dinetralkan. Siang Wan, kalau aku tidak salah ingat, itu seharusnya bom simulasi paling dasar kan? Kalau yang ini saja kamu tidak bisa meledakkan. Aku jadi penasaran, sebenarnya bagaimana caramu? Lolos ujian tim bergerak? Kenapa bisa begini? Sayang, bukannya nilai ujianmu. Juara 1? Aku. Dengar penjelasanku dulu. Paman Zhao, tadi aku agak gugup, jadi salah. Kasih aku kesempatan lagi, dong? Kacau sekali. Bawa dia untuk diselidiki tuntas. Semua yang terlibat dalam pemalsuan Siang Wan diberi sanksi. Oh begitu, aku heran juga. Siang Wan setiap hari tidak belajar dengan baik. Kok nilainya bagus-bagus? Ternyata semuanya palsu. Kita salah sangka pada Song Zi. Paman Zhao, dengar penjelasanku, aku benar-benar. Pergi. Lepaskan. Aku tidak terima. Meskipun nilainya palsu. Song Zi juga tidak bersih. Dia sebagai staf administrasi. Seenaknya ikut campur aksi tim bergerak. Kenapa dia tidak kena sanksi? Karena akulah mantan komandan umum tim gerak cepat. Komandan tim gerak cepat yang menjabat saat ini, Song Zi. Betul, Kapten Song adalah komandan umum operasi penjinakan bom ini. Jiang Jifeng demi Siang Wan meninggalkan tugas di tengah jalan, hampir membuat misi gagal. Dia tidak pantas memakai lencana militer ini. Kau adalah mantan komandan tim gerak cepat. Apakah kapten yang berhasil memecahkan kasus penyanderaan besar 816 itu kau? Jiang Jifeng. Sebagai komandan tim gerak cepat, kau malah menunda waktu aksi terbaik, dan setelah kejadian kau malah memilih membantu Siang Wan menyembunyikan kebenaran dan menjatuhkan orang lain. Kau juga pulang dan tunggu hukuman MU. Selamat kembali ke tim, Song Zi. Kaulah kebanggaan tim gerak cepat. Lain hari, aku pasti akan mengadakan upacara penghargaan ulang untukmu. Tidak perlu, Direktur Zhao. Saya terima niat baik Anda. Tapi saya baru saja kembali ke tim, masih ingin segera mengetahui kondisi semua anggota. Baik, terserah kamu. Upacara penghargaan selesai. Ada orang di sana? Keluarkan kedua orang yang melakukan pelanggaran tugas ini keluar. Saya tidak mau melihat mereka di tim gerak cepat. Siap? Lepaskan. Siapa yang mau tetap di sini juga? Paman Jifeng, ayo kita pergi. Kamu pergi duluan. Aku ada mau bicara dengan Si. Jangan banyak omong. Cepat pergi. Lepaskan. Hei kau. Lepaskan. Masih ada apa yang ingin kamu katakan? Oi. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Kamu juga anggota tim gerak cepat?
Kenapa kamu datang ke sini? Aku lihat setelah upacara penghargaan selesai kamu tidak keluar-keluar. Jadi ingin masuk melihatmu. Siapa dia? Kekasihku. Jingsing. Song Ei. Kamu bercandakan denganku? Kamu benar-benar sudah menikah? Hubungan kami selama 5 tahun, cuma karena akhir-akhir ini aku lebih banyak merawat Xiang Wan saja. Kamu langsung cari pria lain dan menikah secara mendadak? Apakah kamu pantas melakukan ini padaku? Akhirnya, saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagi saya. Saya ingin mengatakan padanya, aku cinta kamu. Ternyata dia di atas panggung, orang yang dia ungkapkan perasaan dengan penuh kasih bukan aku. Melainkan si cahaya bulan putih yang memanggilnya paman. Sayang, jangan pergi dulu. Aku ada yang mau dibicarakan. Malam ini, bisakah kamu? Jangan panggil aku paman lagi. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku takut mengatakannya padamu. Aku tidak ingin jadi orang yang lebih tua. Aku ingin bersama kamu. Sayang, untuk melupakanmu, setiap hari aku mencium Song Si. Kupikir aku jatuh cinta padanya. Dengan tipe orang yang berbeda darimu, bisa melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Zi sudah putus denganmu lama. Dia mau menikah dengan siapa? Bukan urusanmu, kan? Kamu panggil Si? Suamiku benar. Kamu sudah membuat pilihanmu sendiri. Jangan pura-pura penuh perasaan di sini. Jiang Jifeng. Aku juga pernah punya harapan padamu. Kupikir kebaikanmu pada Xiang Wan hanya berlebihan. Tidak akan melakukan hal yang keterlaluan. Sampai hari itu kamu mabuk. Dan menyangka aku adalah Xiang Wan. Setiap kata yang kamu ucapkan. Seperti pisau yang mengiris hatiku. Katanya, hanya pasangan pengantin baru yang digendong masuk rumah. Bodoh, di depan teman-temanmu juga tidak tahu malu. Sejak saat itu, aku benar-benar mengerti. Aku hanya alasanmu untuk menjaga Xiang Wan. Sejak hari itu, tidak ada kemungkinan lagi di antara kita. Hasil hari ini, itu hanya kamu dan Xiang Wan. Mendapat akibat perbuatan sendiri. Jangan salahkan siapapun. Jiang Jifeng. Mulai sekarang, kita jangan bertemu lagi. Jingsing, ayo kita pergi. Maaf, Jingsing. Hari ini seharusnya hari pernikahan kita, tapi aku harus kembali ke tim mobil laporkan tugas. Tidak apa-apa. Setelah selesai, ingat telepon aku. Aku akan kirim orang menjemputmu. Dang 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 dang. Selamat menikah, Kapten Song. Bukan ulang tahun juga. Ngapain pesan kue? Kenapa tidak bisa dianggap ulang tahun? Hari ini, hari Kapten Song kita terbebas dari Jiang Jifeng. Si brengsek itu meraih kehidupan baru. Tentu saja, harus dirayakan. Terima kasih semuanya. Kapten Song, ucapkan dulu permintaanmu, tiup lilinnya. Oh, terima kasih. Si, akhirnya kutemukan kamu. Jiang Jifeng.
Apa tujuanmu datang ke sini? Jiang Jifeng, hari ini adalah hari pesta pertunanganku, beraninya kau mengacaukannya. Jangan salahkan aku kalau nanti aku tak segan-segan. Bukan, Shi. Aku datang untuk minta maaf padamu. Aku sudah mengusir Xiangwan pulang ke kampung halamannya. Mulai sekarang kami tidak akan ada hubungan lagi. Kumohon, maafkan aku. Tidak mungkin. Kamu hanya karena kehilangan pekerjaan dan tak punya tempat tujuan. Jadi ingin mengandalku lagi, kan? Shi, jangan bicara sembarangan. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Sedangkan kamu dan Lu Jingxing itu baru bersama berapa lama? Aku percaya, di hatimu pasti masih ada aku. Lagi pula, aku dan Xiangwan juga tidak melakukan hal yang keterlaluan apapun. Tak bisakah kau beri aku satu kesempatan? Jiang Jifeng. Hari itu di upacara penghargaan, ucapanmu pada rekan kerjamu. Sudah kudengar semuanya. Kau bilang, bersamaku. Hanya karena aku dan cinta pertamamu Xiangwan sama sekali berbeda. Sedangkan aku hanyalah alat bagimu untuk melupakannya. Karena sekarang kau sudah tidak berniat melupakannya lagi. Maka keberadaanku juga tidak diperlukan lagi. Shi, dengarkan penjelasanku. Tak perlu penjelasan apapun. Kau jalani saja hidupmu dengan si manis itu. Jangan cari aku lagi mulai sekarang. Shi, kamu di mana? Aku akan mencarimu sekarang. Panas sekali. Ada apa, manis? Kamu tidak apa-apa? Paman Jifeng, Aku tadi tidak sengaja. terkena kuah panas. Sakit sekali. Tapi tidak apa-apa, kamu tetap cari. Tante Zhi dulu saja. Paling-paling aku cuma cangkok kulit karena luka bakar. Tidak bisa masuk tim gerak lagi. Cepat ucap Ci. Pasti kamu tidak apa-apa. Manis. Maaf ya, sebentar, aku panggilkan taksi untukmu. Kamu pergi ke rumah sakit dulu sendiri. Aku ada urusan yang harus dijelaskan ke Zhi. Aduh. Suruh pergi, kok beneran pergi sih? Ada apa? Gak apa-apa. Ayo kita daftar nikah. Gak bisa. Janganlah, sini dulu jelasku. Paman Jifeng, bukannya bilang mau. Nemanin aku belanja? Kok di sini? Kok kamu bisa dateng? Bukannya suruh pulang, tungguin? Jiang Jifeng, ini yang kamu bilang. Udah gak ada hubungan lagi sama Xiangwan? Xiangwan, apa aku belum bilang? Jangan cari-cari aku lagi? Paman Jifeng, masa kamu masih belum sadar? Tante Zhi udah deketin orang kaya. Gak bakal balik lagi. Orang kaya apa? Masa kamu belum tahu? Calon suami Tante Zhi. Itu presiden direktur grup Lu Jingxing. Dia emang udah deketin orang kaya. Apa yang dikatakan Xiangwan benar? Jiang Jifeng, otakmu kalau gak kepake, mending disumbangin aja. Kapten Song kita, kalau emang orang yang cari nama dan harta, mana mungkin dia rela minta mutasi ke posisi administratif? Mana mungkin dia tahan-tahanin, ngikutin kamu 5 tahun? Udah, Zhang Li. Jiang Jifeng, kamu bohong lagi ke aku. Berani-beraninya kamu nyalahin aku di sini. Aku harap kamu sadar diri, pergi sendiri. Di depan banyak rekan kerja, aku gak mau ribut-ribut. Sok aja. Ayo pergi, Paman Jifeng. Jiang Jifeng, bukti Xiangwan main sama cowok lain. Udah aku kirim. Lihat baik-baik, cewek manis yang kamu bilang itu. Sebenarnya kayak apa? Malah masih panggil manis. Cewek ini. Waktu sekolah sok imut kesana sini.
ngelabui cowok buat minta uang. Riwayat chat dan transfer ini adalah buktinya. Paman Jifeng, Ada apa? Chat-chat ini benar kamu yang kirim? Paman Jifeng, dengar penjelasanku. Ini semua mereka yang palsukan. 4 Agustus, jam 8 malam. Bukannya kamu lagi rayakan ulang tahunku? Kenapa kamu malah chat sama orang lain? Aku? Siang Wan. Selama ini lembut dan baik, semua cuma pura-pura. Aku cuma salah satu lelaki yang kamu kail, ya? Masa sih, Paman Jifeng? Kamu beda dari mereka, perasaanku tulus. Aku benar-benar ingin bersamamu. Kalau begitu, kamu anggap aku bodoh yang mau jadi pelarian, ya? Jiang Jifeng, jangan pergi. Kalau kamu berani tinggalkan aku ledakkan bom. Mati bareng. Tenang dulu. Ini urusan cinta kita, gak perlu main nyawa. Paman Jifeng, kalau bukan karena Songsi, perempuan ini yang bikin ribut, kita seharusnya bisa bahagia bersama. Karena citraku di hatimu sudah hancur. Maka hidupku gak ada artinya lagi. Siang Wan, kamu punya tuntutan apa? Bilang. Urusanmu cuma sama aku, yang lain gak bersalah. Tuntutanku, kamu yang mati. Siang Wan, kamu gila. Hidupmu sendiri aja gak peduli lagi. Peduli? Peduli apa? Aku udah gak punya apa-apa. Songzi ini, dia rebut segalanya dariku. Sekarang, aku cuma mau dia mati. Tunggu. Demi keselamatan semua, kamu mengalah dulu. Kamu. Apakah kalau aku mati, kamu bisa lepaskan yang lain? Janjimu. Kapten Song, jangan. Baik. Jangan. Kenapa tidak meledak? Ada apa ini? Siang Wan, kamu di sekolah benar-benar tidak punya kemampuan sama sekali. Bahkan bom saja bisa kamu buat jadi tidak meledak. Zhang Li, bawa dia pergi. Baik. Ayo pergi. Lepaskan. Maaf Zi, aku datang terlambat. Jiang Jifeng, aku sudah memesankan tiket pesawat ke Amerika Selatan untukmu. Harap kamu pergi dengan sukarela, jangan biarkan aku melihatmu lagi di dalam negeri. Sekali lagi, jika tidak, kamu tahu cara-cara saya. Jiang Jifeng, tunggu sebentar. Si, aku tahu, di hatimu masih ada aku. Sudahlah. Sekarang tidak apa-apa lagi, kamu bisa pergi. Boleh saya perkenalkan ke semua orang, ini suami saya. Jingsing. Tidak perlu diperkenalkan lagi. Nama besar Lu Jingsing. Siapa yang tidak tahu? Saya dengar dia adalah Presiden Lu. Dia yang mengejar Kapten Song kami. Apakah itu benar?